Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base. Hari ini hari Jumat 6 Oktober 2023, saya sungguh berharap kita semua ada di dalam keadaan sehat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala kegiatan dan aktivitas kita hari ini, mari kita mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Hingga pagi hari ini kami boleh menyambut anugerah baru, hari baru pemberian Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kiranya Roh Kudus melawat kami masing-masing, hingga kami dianugerahi hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan bersama-sama baca dan renungkan pada hari ini, kita ambil dari dua ayat Alkitab. Ayat yang pertama dari Yeremia 7 ayat 23, demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Firman yang kedua dari Yohanes 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang berbahagialah kita semua yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini diberikan judul Menjadi Murid yang Setia serta Hidup Bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya tidak ada satupun dari kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang tidak ingin hidup dalam kebahagiaan. Semua orang pasti rindu memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh kebahagiaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahagia. Inilah suatu keadaan atau suatu perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan itu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bukanlah satu keadaan yang ditentukan oleh situasi di luar kita atau di sekitar, tetapi merupakan hasil dari sebuah keputusan yang kita ambil. Hal ini berkenaan dengan sikap hati kita di dalam merespon setiap keadaan yang terjadi dan juga yang kita alami. Karena semua orang pasti ingin hidup bahagia, maka tentu saja tidak aneh kemudian semua orang mencari cara atau jalan untuk dapat memperoleh kebahagiaan itu di dalam hidup mereka. Kebahagiaan seseorang juga dapat atau tergantung dari berbagai hal, misalnya mulai dari materi, lalu dari karir, jabatan, hubungan atau relasi, dan banyak hal lain yang bagi setiap orang tentu akan berbeda-beda, tergantung apa yang disenangi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Sebagai sebuah ilustrasi, banyak orang yang berpikir kalau kita punya istri yang cantik atau suami yang ganteng, hidup kita pasti berbahagia. Atau kalau kita memiliki mobil mewah, rumah mewah di kawasan yang elit pula, pastilah hidup kita berbahagia. Kenyataannya tidak seperti itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua hal itu tidak menjamin orang akan berbahagia di dalam menjalani kehidupannya. Namun dari semua sumber kebahagiaan tersebut, nampaknya tidak ada yang abadi dan cepat sekali berubah, bahkan hilang. Bahkan kadang-kadang sangat rumit untuk dapat dijalani, apalagi dicapai. Karena semua sumber kebahagiaan itu berasal dari dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mencari sumber kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah habis dan kekal adanya. Kepada kita hari ini ditunjukkan satu cara yang sederhana agar kita dapat berbahagia. Namun demikian, walaupun sederhana bukan berarti hal ini mudah untuk dilakukan. Cara berbahagia adalah dengan mendengarkan suara Allah dan mengikuti jalannya. Ketika kita diminta untuk mendengarkan suara Tuhan atau suara Allah, kita juga diminta untuk taat. Ketaatan itu ditunjukkan melalui kesediaan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kita bisa kehilangan kebahagiaan kita jikalau kita terlalu banyak mendengarkan suara-suara orang atau suara-suara manusia di sekitar kita, atau mendengarkan suara-suara dunia yang seringkali bahkan melemahkan, bukan menguatkan, dan juga seringkali atau tidak jarang itu menyesatkan. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa menyendengkan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan atau firman Allah, inilah yang akan membuat kita kuat, membuat kita bersukacita, dan ada damai sejahtera di dalam kita, di dalam segala keadaan. Nah, seringkali di dalam kehidupan ini kita pun tidak mendengarkan suara Tuhan karena kita lebih percaya akan pikiran kita masing-masing. Kita tidak memberikan perhatian kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita lebih mengikuti rencana-rencana yang ada di dalam pikiran kita masing-masing tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah rencana kita ini sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya bahwa di dalam hidup ini kita seringkali tidak bahagia, tidak ada damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa kehilangan kebahagiaan jikalau hidup kita ada di dalam dosa. Sebab dosa itu menghasilkan ketakutan dan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dunia ini secara dominan telah menjadi tempat yang menyedihkan, tertekan dan suram karena dosa. Dosa bisa menjadi pencuri kebahagiaan-kebahagiaan terbesar di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin bahagia, maka wajib bagi kita untuk selalu berusaha menghindari dosa dengan cara apapun. Yohanes 8 ayat 31 mengingatkan kita pada hari ini bahwa jika kita tetap ada di dalam firman Tuhan, maka kita adalah murid-muridnya. Ada di dalam firman Tuhan berarti hidup kita sungguh-sungguh dituntun oleh firman, dan jalan hidup kita ada di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan atau mengikuti jalan Tuhan artinya hidup di dalam kebenaran. Amsal 8 ayat 32 mengingatkan kita, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Mazmur 1 ayat 1-2 juga mengingatkan bagi kita semua hari ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kebahagiaan atau kesenangan menurut Alkitab sebetulnya adalah menyangkut posisi di mana kita di hadapan Allah. Sebuah ilustrasi, jika kita disuruh memilih, tentu pasti saya yakin lebih banyak orang akan memilih sehat dibandingkan dengan menjadi sakit. Sebab orang pada umumnya beranggapan bahwa kebahagiaan itu ada pada saat kita sehat. Dengan kata lain, orang yang sedang sakit itu tidak mungkin merasakan kebahagiaan. Tapi jangan lupa, jikalau orang ada dalam keadaan sehat, tidak jarang justru jatuh di dalam keadaan berbuat dosa, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang merugikan tubuh itu sendiri dengan minum-minuman beralkohol, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat untuk mendukung kesehatan tubuh. Sementara orang yang sakit-sakitan, karena kondisinya tersebut, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaannya, dia semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan di dalam doa dan perenungan-perenungannya. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah kebahagiaan itu bukan pada kondisi sehat atau sakit, tetapi seperti apa posisi kita di hadapan Tuhan, bersama Tuhankah atau berlawanan dengan Tuhan.
Bukankah Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita, membela kita, menguatkan kita, menyatakan mujizat-Nya, dan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup orang benar? Karena itu kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan ini dalam kehidupan kita dalam ketaatan. Rasa bahagia juga adalah merupakan sebuah aktualisasi daripada iman kita sendiri. Kalau kita memang seorang yang beriman, maka hal ini harus bisa diaktualisasikan. Wujudnya bagaimana? Kita berjalan di dalam pengharapan menuju pada kenyataan bahwa sampai akhirnya kita meraih kemenangan dalam iman kita kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan secara duniawi tentu beraneka ragam jenis dan rupanya, bahkan cara mencapainya itu pun juga berbagai macam cara. Namun kebahagiaan atau kunci kebahagiaan di dalam Alkitab, kita sebagai murid-murid Kristus, setidaknya ada 5 yang bisa saya sampaikan bagi kita semua pada hari ini sebagai kunci kebahagiaan kita di dalam hidup Kristus, di dalam kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita harus selalu merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-7 mengatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. 2 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Yang ketiga, jadilah murah hati. Kisah para Rasul 20 ayat 35 mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang keempat, hormati ayahmu dan ibumu. Efesus 6 ayat 1-3 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan yang kelima, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Begitu banyak orang yang ingin bahagia, kita semua ingin berbahagia di dalam kehidupan kita, terlebih berbahagia dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak semua orang mau melakukan apa yang sebenarnya diperlukan untuk bahagia. Mari kita hidup di dalam jalan Tuhan. Mari kita senantiasa setia mendengarkan suara Tuhan, karena itu semua adalah kunci kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh Bapa, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang sungguh luar biasa ini, mengingatkan kembali kami bahwa sumber kebahagiaan sejati hanya ada di dalam kebenaran firman-Mu. Ketika kami mau mendengarkan suara-Mu, ketika kami mengikuti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari bahwa kami lemah Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus kiranya menolong kami agar hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam jalan Tuhan, dan kami dimampukan untuk senantiasa mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh hanya berpegang teguh pada pengharapan kami pada Tuhan dan bukan mengandalkan rencana-rencana kami manusia. Berkatilah kami Tuhan hari ini dalam perjalanan ziarah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan senantiasa menjadi penuntun kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan ketika kita setia mendengar dan mengikuti jalan Tuhan. Shalom.